Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Semoga keselamatan, keberkahan, dan kebahagiaan selalu terlimpahkan kepada kita semua, dimanapun kita semua berada, baik yang beragama Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, semuanya adalah makhluk daripada Gusti Kang Akarya Loko. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang hari ini jumpa lagi dengan saya, yang kali ini akan sedikit memberikan sedikit pengetahuan yang saya punya kepada dengan semua, dan semoga saja apa yang akan saya sampaikan bermanfaat bagi panjenengan semua, dan khususnya pada saya sendiri masih dalam taraf pembelajaran. Dan semoga selama kita masih diberikan nyawa, selama kita masih bernafas, maka pada saat itu pula kita masih bisa berusaha dan belajar. Apalagi setelah sekian lama dari pengalaman dan juga kehidupan yang berjalan, tentunya semakin bertambahnya usia manusia itu akan semakin matang pula pola pikir, cara pandang, sudut pandang yang diambil dari mana, dan tentunya untuk para ahli spiritual akan lebih bertambah menepeng hati, padangin pikir, dan bisa berempati. Pada intinya, pada akhirnya dari sebuah perjalanan hidup, baik yang spiritual ataupun kehidupan di dunia ini, adalah bagaimana akhlak kita menyikapi dari kehidupan, berawal dari diri sendiri, lingkungan, dan tentunya kepada seluruh makhluk hidup di alam ini. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab sedikit pertanyaan daripada teman-teman netizen yang menanyakan, "Mas, bagaimanakah tanda-tanda orang itu yang sudah bisa mencapai taraf ilmu spiritual yang bisa merasakan kegaiban ini?" Memang banyak sekali orang yang belajar ilmu kebatinan, olah rasa, dan yang berhubungan tentang kegaiban, tapi banyak sekali yang tidak tahu harus memulainya dari mana. Pada prinsipnya mereka semua itu menginginkan, bahkan ada yang di bibir tidak percaya ataupun tidak menginginkan hal itu, tapi sebenarnya 85% manusia ini ingin menggali potensi kegaiban yang ada pada diri mereka. Nah, pada kesempatan siang ini sedikit akan saya jabarkan tentang ciri-ciri orang yang sudah mencapai ataupun bisa merasakan hal-hal kegaiban. Setelah itu nanti, setelah apa yang saya sampaikan ini nanti bisa dipelajari lagi dari orang-orang yang kebetulan sudah seperti apa yang saya utarakan. Di antaranya adalah satu, orang-orang yang kepekaan batinnya itu bagus ataupun bisa untuk menerobos mencapai kegaiban, itu adalah satu, dia terkadang merasa sepi dalam keramaian. Satu. Yang kedua, dia terkadang saat berada di satu tempat, meskipun dimanapun dia, itu terkadang dia berkata, "Aku sepertinya pernah berada di tempat ini." Nah, hal itu karena apa? Karena roh kita itu dalam roh kita itu mendahului kita. Badan kita itu bisa didahului oleh roh kita. Tapi terkadang manusia itu juga ada yang rohnya pas saat
dia kehidupan ini rohnya di belakang. Maka yang terjadi ya seperti sekarang ini, kita berjalan sesuai apa adanya. Tapi saat roh itu berada di depan daripada sukma kita berada di depan sukma saya, maksud saya sukmo itu berada di depan, maka kita akan bisa melihat bayangan-bayangan yang akan datang. Meskipun awalnya itu adalah dia hanya bisa merasakan, oh sepertinya aku kok tahu nang tempat iki yo. Sepertinya aku pernah nang kene yo. Nah, itu adalah satu sedikit sebenarnya potensi yang dimiliki oleh seseorang. Itu yang kedua. Terus yang ketiga kalinya, seringkali telinga kadang mendengung. Mendengung dalam tempat-tempat tertentu sering-sering mendengung tuh kadang nah terus kadang juga meskipun kita tidak menganggap tempat-tempat tertentu itu ada goibnya, tapi kadang kita merasakan ada getaran dalam tubuh kita. Itu biasanya di sini, di sebelah tengkuk sini itu kadang ada kayak getaran, kayak merinding, tapi tidak merinding, hanya lembut-lembut saja. Tuh, hanya lembut-lembut saja kayak mau mengkorok tapi tidak sempat mengkorok, setengah mengkorok itu. Nah, itu karena ada gesekan dinamo ampere pada tubuh kita itu bergesekan dengan alam lain, bersentuhan dengan alam lain. Maka seringkali orang itu merasakan, loh kok kayak ono sesuatu ya. Lah sebenarnya itu betul, itu bukan hanya dirasakan dari fisik saja, sebenarnya itu adalah sisi badan kita itu ada gesekan dengan dunia lain. Karena saking tipisnya tidak bisa dilihat, maka yang bisa merasakan itu adalah tubuh kita, hanya bisa merasakan. Tapi untuk melihat itu sudah ada tahapan-tahapan yang lain, dan itu sebenarnya bisa dipelajari dengan jalan yang pas, dengan guru yang tepat. Maka insya Allah nanti kedepannya panjenengan akan bisa merasakan. Karena kadang kalau faktor yang diniati itu, kita kalau belum bisa bontos sing pengetahuan itu belum bisa melihat dengan kasat mata, itu hanya bisa dirasakan dengan hati. Kalau pas bejo-bejo ning wong itu adalah saat mereka contohlah satu kata, dia berjalan di dalam kegelapan kesendirian, itu dia melihat sosok goib. Itu sebenarnya itu bukan apes, tapi sebenarnya itu adalah bejo. Karena apa? Saat makhluk lain itu pun dia bisa hadir di alam kita, itu bukan makhluk sembarangan. Karena dalam dunia mereka mau menuju ke dunia kita ini pun bukan hal yang mudah. Begitu juga sebaliknya, orang-orang di alam kita untuk bisa masuk ke alam mereka itu pun bukan hal yang mudah. Itu butuh pengetahuan, butuh lelaku, butuh tirakat dan lain sebagainya. Tentunya harus ada panduan dari guru ataupun orang yang bisa dipercaya. Karena seringkali orang yang mempelajari spiritual tanpa adanya guru itu akan jadi lebih banyak halusinasi daripada sebenarnya bukan dari rasa, dari hati ataupun dari mata ketiga kita. Itu yang sering terjadi. Maka saya cuma memberikan pesan kepada teman-teman semua. Pertama, kalau untuk mau mempelajari kegoiban itu diniati dulu dari hati kita, karena goib itu sangat lembut sekali dan hanya bisa dirasakan dengan kelembutan juga. Maka yang perlu langkah awal yang perlu dilakukan adalah membersihkan hati kita. Dengan bagaimana? Satu, puasa, kedua kalinya dengan akhlak yang mulia. Terus bagi orang yang Islam tentunya harus melakukan ibadah-ibadah yang rajin dan tidak melakukan pantangan-pantangan ataupun larangan-larangan dari yang kuasa. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, untuk kali ini mungkin cukup cuma sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kapan-kapan akan disambung lagi terkait tentang kegaiban dan bagaimana menguaknya, terus bagaimana mempelajarinya, karena gaib itu bisa dipelajari dan sebenarnya itu bisa dilogika. Demikian pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu mahardika.